Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Sastrowi Putra, NIM 4338556. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dari makalah dengan judul Pengujian Bahan dari Mata Kuliah Material Teknik. Baik, yang pertama kita masuk dari klasifikasi. Dalam pengujian bahan dibagi menjadi dua, yaitu ada destructive test dan non-destructive test. Yang pertama, destructive test atau kita singkat dengan DT. DT adalah metode pengujian yang mengakibatkan perubahan permanen atau kerusakan pada bahan yang diuji. Meskipun terdengar kontraproduktif, metode ini sebenarnya sangat penting untuk memahami batas-batas kemampuan suatu material. Contoh ibaratnya itu seperti kita menguji kekuatan tali hingga putus. Pengujian destruktif memberikan data yang konkret tentang titik kegagalan material. Jadi jenis pengujian destruktif ini ada 3, yaitu uji tarik, uji kekerasan, dan uji impact. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu uji tarik atau tensile test. Uji tarik adalah salah satu pengujian paling fundamental dalam karakterisasi material. Bayangkan jika kita menarik karet gelang hingga putus. Prinsipnya sama, namun dilakukan dengan presisi tinggi dan pengukuran yang akurat. Contohnya itu seperti uji tarik pada baja, di mana dalam uji tarik ini menghasilkan data seperti di bawah, yaitu kekuatan tarik maksimum baja tersebut adalah 500 MPa, titik luluh dari baja tersebut adalah 350 MPa, dan elongasi atau kepanjangan dari baja tersebut yaitu 25%. Uji tarik ini kita menggunakan mesin, di mana mesin tersebut menarik material sehingga keluar data yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk ke uji kekerasan atau hardness test. Uji kekerasan digunakan untuk mengukur resistensi material terhadap deformasi atau kerusakan permanen. Ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu metode Brinell, metode Rockwell, dan metode Fitzker. Yang pertama kita masuk ke metode Brinell. Metode Brinell merupakan metode pengukuran kekerasan bahan dengan cara menekan bola logam keras ke dalam material dan mengukur ukuran lekukan yang dihasilkan. Seperti pada gambar, dapat kita lihat dalam alat tersebut terdapat logam bola baja yang ditekan ke permukaan material. Metode ini ideal untuk material kasar tidak homogen. Contoh aplikasinya itu seperti pengujian blok mesin mobil. Selanjutnya kita masuk ke metode Rockwell. Metode Rockwell merupakan metode pengujian kekerasan material yang menggunakan indentor untuk menekan permukaan benda uji. Metode ini merupakan salah satu prosedur standar ISO 6508 ASTM E18 dan merupakan salah satu metode pengujian kekerasan paling banyak digunakan. Metode Rockwell ini lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan metode Brinell. Metode Rockwell menggunakan indentor kerucut instan, seperti kita lihat pada gambar. Contoh aplikasinya itu seperti pengujian komponen bearing. Terakhir di uji kekerasan yaitu dengan metode Fitzker. Metode Fitzker ini menggunakan indentor piramida instan dengan sudut antarmuka 136 derajat. Sangat akurat untuk material tipis. Contoh aplikasinya itu pengujian lapisan coating. Selanjutnya kita masuk dari uji yang ketiga, yaitu impact test. Uji impact digunakan untuk mengevaluasi ketangguhan material, kemampuannya menyerap energi sebelum patah. Dengan kata lain, uji impact ini merupakan pengujian untuk mengetahui ketahanan material atau komponen terhadap beban kejut atau beban mendadak. Contoh praktisnya itu seperti dalam industri otomotif. Komponen bumper mobil harus melalui uji impact untuk memastikan kemampuannya menyerap energi tabrakan. Pengujian cerpi pada temperatur ruang mic menunjukkan energi impact-nya itu 150 Joule. Informasi krusial untuk desain keamanan kendaraan. Jadi uji impact ini seperti kita berikan contoh. Misalnya ada kendaraan yang menabrak suatu pohon atau tiang di jalan. Jadi material yang digunakan dalam mobil itu kita dapat melihat seberapa besar dia menyerap energi yang
besar dia menyerap energi beban kejut tersebut. Selanjutnya kita masuk yang jenis kedua pengujian bahan, yaitu non-destructive test atau kita singkat dengan NDT. NDT dapat kita ibaratkan seperti dokter yang memeriksa pasien tanpa operasi. Metode ini memungkinkan inspeksi material tanpa merusaknya, sangat ideal untuk pemeriksaan rutin dan maintenance. Jadi NDT ini atau non-destructive test ini digunakan tanpa merusak material tersebut. Jadi material tersebut diuji tanpa merusak material yang diuji tersebut. Jenis-jenis dari non-destructive test ini yaitu yang pertama yaitu ultrasonic testing, dan yang kedua radiographic testing, ketiga magnetic particle testing, dan yang ketiga liquid penetrant testing. Yang pertama kita masuk ke ultrasonic testing. Ultrasonic testing menggunakan prinsip yang mirip dengan USG pada dunia medis. Contoh aplikasi praktisnya itu pemeriksaan sambungan las pada pipa gas bertekanan tinggi. Menghasilkan data sebagai berikut. Gelombang ultrasonik dipancarkan ke material. Jika ada cacat, crack atau void, gelombang akan dipantulkan berbeda. Teknisi dapat menentukan lokasi dan ukuran cacat dengan akurasi tinggi. Jadi ultrasonic testing ini kita sama kayak USG lah di dunia medis, di mana alat USG tersebut diletakkan di materi tersebut untuk memeriksa seberapa cacat material tersebut. Jika ada kecacatan, maka gelombang dari ultrasonik tersebut akan berbeda. Selanjutnya kita masuk ke radiographic testing. Seperti fotorontogen untuk material, radiographic testing menggunakan radiasi penetrasi untuk melihat bagian dalam material. Contoh kasusnya itu seperti inspeksi sambungan las pada konstruksi kapal. Menghasilkan datanya itu film radiografi menunjukkan porosity dalam las. Ukuran cacat yaitu 2 mili, di mana kita tahu bahwa toleransi dari ukuran itu 1 mili. Menunjukkan hasil sambungan tersebut harus diperbaiki. Selanjutnya kita masuk ke magnetic particle testing. Khusus untuk material ferromagnetic, magnetic particle testing sangat efektif mendeteksi cacat permukaan. Contoh aplikasinya itu pemeriksaan poros turbin atau pada permukaan pipa-pipa besi seperti pada gambar. Menghasilkan data di mana caranya itu pertama partikel magnetik ditaburkan pada permukaan. Selanjutnya cacat akan menangkap partikel berbentuk indikasi visual. Metodenya itu cepat dan relatif murah. Selanjutnya kita masuk ke liquid penetrant testing. Liquid penetrant testing ini merupakan metode sederhana dalam pengujian bahan, namun efektif untuk mengatasi cacat pada permukaan. Liquid penetrant testing ini kita kayak menyemprotkan cairan lah, di mana cairan tersebut dapat mendeteksi kerusakan pada material yang ingin kita uji. So indikasinya itu seperti inspeksi komponen pesawat, di mana penetran berwarna atau fluorescent itu diaplikasikan atau dioleskan pada bidang material yang ingin diuji. Selanjutnya setelah dioleskan, cacat halus tersebut terlihat setelah developer diaplikasikan. Setelah itu, dapatlah kita hasil bahwa kerusakannya itu sepanjang 0,5 mm. Selanjutnya, pemilihan metode NDT ini tergantung terhadap beberapa faktor. Yang pertama, jenis material yang diuji. Kenapa? Karena ini meliputi apa saja material yang diuji untuk memastikan keamanannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tipe cacat yang dicari. Tipe cacat yang dicari, metode NDT ini digunakan untuk mengetahui tipe cacat yang ada dalam bahan tanpa merusak bahan itu sendiri. Selanjutnya, aksesibilitas komponen. Aksesibilitas komponen ini digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan yang ada dalam pengujian bahan agar lebih efisien saat digunakan. Selanjutnya, biaya dan waktu yang tersedia. Terkadang hambatan waktu dan biaya juga menjadi faktor dalam pemilihan pengujian non-destructive test pada bahan. Selanjutnya kita lihat dari perkembangan dari destructive test dan non-destructive test. Yang pertama itu dapat kita lihat di otomasi dan digitalisasi. Dalam destructive test ini sudah penggunaan robot pada non-destructive test.
Ya, selanjutnya perkembangannya yaitu machine learning untuk interpretasi hasil dan digital twin untuk prediksi umur komponen. Jadi otomasi dan digitalisasi ini dapat kita lihat perkembangan dari DT dan NDT terhadap perkembangan saat ini. Selanjutnya yaitu teknologi baru. Dapat kita lihat pengembangan sensor canggih, integrasi Internet of Things atau IoT, tentunya metode hybrid yang menghubungkan beberapa teknik NDT. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam presentasi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.